إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadratul Mukarramin, para asatid, para orang tua kami, para hujjaj, para tokoh masyarakat, bil khusus DKM beserta seluruh pengurus, juga para bapak hadirin yang semoga senantiasa selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kemanfaatan ilmu untuk kita sekalian. Puji dan syukur kita senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah selalu kepada junjunan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, sampai kepada kita sekalian selaku para pengikutnya. Seperti biasa mengawali taklim kita, mari kita awali dengan membacakan sholawat terlebih dahulu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi warda anis sahabah, Ya Rabbi warda anis sulala. Ya Rabbi warda anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi warhamna jami'a, Ya Rabbi warham kulla muslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wassallallahu an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kajian kita berikutnya
di halaman 374 bahasan tentang tata cara makan atau bab tentang memulai makan dengan membaca bismillah dan mengakhirinya dengan membaca hamdalah. An Amr ibn Abi Salamata radhiyallahu anhuma, dari Umar bin Abu Salamah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, muttafaqun alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah dengan menyebut nama Allah serta makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari makanan yang dekat denganmu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, tema kita malam hari ini adalah bahasan tentang apa esensi daripada makan mesti dengan mengucapkan basmalah dan juga mengakhirinya dengan hamdalah. Kita sudah sampaikan di awal bahwa dari mulai bahasan-bahasan yang lalu di kitab Riyadhus Shalihin ini kita sedang membahas tentang adab, kita membahas tentang akhlak, kita membahas tentang etika. Saking sempurnanya agama Islam, sampai kemarin kita diajarkan untuk mendahulukan yang kanan, mengakhirkan anggota yang kiri. Terus dianjurkan kita kemarin juga sebelumnya, ketika kemudian kita berupaya untuk membangunnya, membangun sosial, dianjurkan untuk menjenguk orang yang sakit, menjenguk atau hadir ke orang yang haji, bahkan mengiringi jenazah seseorang. Ini bukan cuma sekedar bicaranya adab, bicaranya tentang akhlak, budi pekerti, melainkan ketika orang mengikutinya bernilai pahala di sisi Allah. Islam agama yang sempurna serta agama yang syamil. Apa syamil? Menyeluruh. Islam itu bukan mengurus hanya tentang urusan ubudiyah, bukan. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam perkara besar maupun perkara yang kecil. Salah satunya adalah kesempurnaan ajaran Islam mengatur adab dalam beraktivitas sehari-hari, termasuk adalah adab makan dan minum.
Makan itu bukan cuma sekedar bicaranya aktivitas sehari-hari, bukan cuma sekedar kebutuhannya, kebutuhan biologis, bukan cuma kebutuhannya, kebutuhan jasmani, tetapi dalam urusannya urusan makan, urusannya urusan minum, ada nilainya, nilai ibadah. Ulangi, urusan makan saja dalam Islam ada ibadah. Makan doang. Makanya kalau makan jangan susah disuruh makan tuh. Gitu. Cuma kadang-kadang yang susah tuh makan angin. Susah makan angin. Gimana caranya makan angin? Gitu. Emang ada. Ngaji udah berbulan-bulan, biasanya aja jam makan malam sekarang nggak ada. Gitu. Makan angin ujung-ujung. Tuh. Gara-gara apa coba? Gara-gara kolam lele siapa yang dibedahin tuh? Sampai sekarang kagak ada lagi lelenya. Punya siapa itu? Pak Muridi. Gara-gara kolam lele kagak ada. Biasanya kan Bang Bari aktif gitu. Bikin pecel lele. Sekarang kagak. Ujung-ujungnya makan angin pakai bismillah. Jangan makan angin pakai bismillah, ada aja. Jadi urusan makan nilainya ada sarana ibadah apabila dilakukan dengan tuntunannya tuntunan syariat. Bahkan perintah makan jelas diabadikan di dalam Al-Quran, suratnya surat Al-Baqarah ayat 172. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum waskuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu menyembah kepadanya, beribadah kepadanya. Al-Quran mengabadikan di dalam surat Al-Baqarah 172. Allah saking baiknya nyuruh makan pakai Al-Quran. Padahal andaikan kagak makan perut perih, kira-kira kita nyari makan apa kagak? Kagak pakai ayat Quran juga udah pasti nyari apa? Kagak pakai ayat Quran udah pasti nyari makan. Wong kita mah tahu sendiri, mau tidur malam aja perut kosong, kira-kira bisa tidur apa kagak? Lah nasi goreng dulu. Perut kosong pasti nyari makan dulu. Nggak mungkin kagak nyari makan. Kenapa sebabnya? Ya secara otomatis. Nggak perlu pakai dalil Al-Quran. Nggak perlu pakai dalilnya dalil hadis. Kalau perut bicaranya keroncongan, perut lapar, ya ngapain? Ya makan. Nggak perlu pakai dalil untuk disuruh makan. Maka perintahnya kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rizki yang baik yang aku berikan kepadamu. Sebab makan merupakan perintah, maka nilainya juga ada nilai ibadah yang dijanjikan. Apa di antara adab makan ini? Coba lihat. An Amr ibn Abi Salamah radhiyallahu anhu maqal, hukum asal yang namanya makan itu perkara yang mubah,
tahu mubah. Yang namanya mubah itu mah terserah kita. Mau makan aja silahkan, mau kagak juga terserah. Mau puasa silahkan, mau batal aja silahkan. Urusannya urusan makan, hukum asal mubah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi manakala makan digantungkan dengan ibadah, maka hukumnya jadi wajib. Malayutimul wujub illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang wajib manakala tidak sempurna, andaikan tidak dengan penunjangnya, maka penunjangnya hukumnya jadi wajib. Ibadah nggak bakalan kuat kalau orang kemudian perutnya lapar, kalau dia belum makan, maka makannya hukumnya jadi wajib. Untuk urusan ibadah begitu. Maka setiap pelaksanaan ibadah haji, pelaksanaan ibadah umroh, perintahnya itu disiplinnya disiplin makan, Pak. Kenapa disiplinnya disiplin makan? Jelas. Bagaimana mungkin aktivitas ibadah yang berat, jalannya saja menuju Mina, menuju Muzdalifah, menuju lontar, biasanya kebagian 10 kilo, bayangin Pak. Bejubel-jubel orang berebut bis, musimnya musim kajian, perjalanan menuju Mina, menuju Muzdalifah, berebutan bis, akhirnya orang memutuskan jalan kakinya doang bisa jadi 10 kilo. Dari sini sampai kemana? Halim apa Pondok Gede? Halim. Coba bayangin. Perjalanan dari mana? Dari Betawi Permai sampai menuju Halim coba. 10 kilo. Fisik orang udah kayak gimana? Makanya rata-rata ketua KBIH itu menekankan waktunya makan, enak gak enak makan. Suka kagak suka makan. Gitu loh. Kenapa? Itu tadi untuk memperkuat fisik kita, karena fisik yang kuat itu menunggu ibadahnya pun kuat. Jadi kalau kita pengen kuat ibadah, ya harus pakai penunjangnya. Apa penunjangnya? Mesti makan. Kalau mesti makan berarti menggantungkan yang wajib kepada makan. Jadi makan hukumnya apa? Jadi wajib, gitu loh. Begitu. Bukan cuma bicaranya soal hal yang mubah, bukan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini mengajarkan kepada kita samillah, ketika hendak melakukan makan sebutlah nama Allah. Memulai makan dengan membaca bismillah, samillah. Bahkan kemudian kata Nabi, wakul biyaminik, makan itu dengan tangannya, tangan kanan. Jangan menggunakan tangannya, tangan kiri. Kemarin kita bahas memulai segala sesuatu, memulai yang baik-baik menggunakan tangannya, tangan kanan, yang buruk-buruk tangan kiri. Ada dalam bab tentang makan ternyata ditekankan kembali, samillah wakul biyaminik, makan hendaklah menggunakan tangannya, tangan kanan. Kalau cebok baru tangan mana?
Kalau cebok baru tangannya tangan kiri, yang baik-baik digunakan tangan kanan, yang buruk-buruk, yang jelek-jelek, yang kotor-kotor digunakan tangannya tangan kiri. Makanya kemarin kita bahas tentang sejarah kidal. Tentang sejarah kidal itu dari mana? Ya, biasanya kidal itu mewariskan kepada anak berikutnya. Bapaknya kidal, emaknya kidal, ujung-ujungnya kidal semua. Kenapa? Orang yang biasa anaknya kidal itu biasanya dia bangga menggunakan tangan kirinya untuk beraktivitas. Dia bangga melakukan tangan kaki kirinya untuk berbuat sesuatu. Kenapa? Yang akhirnya kebanggaan itu terwariskan, kesombongan itu terwariskan kepada anak-anak. Biasanya begitu. Wa kul mimma yalika, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau makan gunakan tangan kanan. Tapi kemudian yang lebih penting juga apa? Wakul mimma yalika, kalau makan nyari yang deket-deket aja. Kalau dulu pernah ada istilahnya makan di meja bundar, kalau makan sampai diputer-puter. Itu yang memang kagak terjangkau sama tangan mah kagak usah. Cukup yang ada di hadapan kita aja. Apa? Sambal. Lah, orang lain kebagian ayam, orang lain kebagian opor, dia kebagiannya apalagi aja, Pak? Abong wakul biapa mimma yalik. Abong bahasanya makan dari apa yang terdekat. Sayangnya orang di sekitarnya kagak ngerti. Lah, dia kebagian sambal melulu, repot ini. Wakul mimma yalik ini penting. Mengajarkan kepada kita untuk bersifat qanaat, menganggap cukup pemberian Allah, menganggap cukup kepada yang ada, jangan nyari jauh-jauh. Ini jangan-jangan kita makan sama ikan teri, ngebayang ikannya ikan apa? Ikan pari kali gitu. Makan sama ikannya ikan teri, ya wayahnya lah emang kelihatannya teri. Ini jangan ngebayang yang kagak-kagak. Teri mah mungkin sama abon kali ya. Ngebayang abon. Kalau makan sama ikan tongkol, ngebayangnya ikan kue ini. Ngebayangnya ikannya ikan apa? Ikan laut yang lain. Nggak usah. Wakul mimma yalik itu mengajarkan kepada kita untuk qanaat, merasa cukup dengan pemberian Allah yang ada. Makanya ajaran Islam diajarkan untuk memulai makan dengan bismillah, mengakhiri makan dengan alhamdulillah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa apapun bentuk makanannya, jangan bilang mulut kagak enak, jangan. Loh, kagak enak. Apalagi depan bini. Masak dari pagi dia, ke pasar dia, ngurusin segala urusan keluarga, rumah tangga dia. Ketika makan bilang kagak enak. Jangan. Hargai dia. Sama saja kita bersyukur kepada Allah. Malam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang, maka dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Jadi awalnya apa? Ya awalnya banyak berterima kasih kepada orang lain. Seberapapun sedikitnya jasa orang lain kepada kita, pertolongan orang kepada kita, yang terpenting itu adalah terima kasih. Mengucapkan alhamdulillah saat makan, selesai makan, menunjukkan bahwa syukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita.
Makanya penting kita mengkaji tentang esensi memulai makan dengan basmalah, mengakhirinya dengan alhamdulillah. Penting buat kita untuk senantiasa memahami apa kemudian yang menjadi tujuan daripada makan mesti bismillah, kemudian mengakhiri alhamdulillah. Apa coba? Jawabnya adalah soal mencari berkah. Emang kita tahu yang namanya makanan satu piring sekian banyak butiran nasi, kira-kira yang berkah tuh yang mana? Yang namanya berkah mah nggak mungkin semuanya. Yang namanya berkah mah sedikit. Paling bisa jadi boleh dikatakan ada dalam satunya satu butir nasi. Makanya jangan pernah makan sampai disisain. Kalau bisa yang namanya makan mah dijilatin. Piring dijilatin. Kebangetan amat lagi piring dijilatin. Tangan yang dijilatin. Takutnya di selak-selak tangan ada sisa-sisa makanan. Boleh jadi itu yang berkahnya di situ. Ini soal hidup itu indah. Kalau mencari berkah, grup Ben Wali, hidup itu indah bila mencari berkah. Coba siapa sih orangnya yang nggak mau berkah? Apa-apa yang dicari itu berkah. Orang bekerja pengen apa? Berkah. Orang dagang pengen apa dagangnya? Berkah. Ada yang nganggur pengen berkah juga dia. Walaupun nganggur, kagak kerja, kagak nyari duit juga pengen aja tetap berkah mah. Padahal yang namanya berkah mah harus dicari, harus diupayakan. Bukan bicaranya cuma soal apa harapan dan harapan tanpa upaya, nggak bisa. Jadi intinya apa? Intinya adalah ini soal bagaimana kita hidup mencari berkah dari aktivitas sehari-hari, diantaranya adalah makan. Jadi nyari apa? Nyari berkah dari makan. Walaupun maaf 2 piring, kalau pakai bismillah mah insya Allah berkah 2 piring. Orang mah yang namanya nyari berkah nggak ada istilah 2 piring. Nyari berkah mah maaf setengah piring juga jadi nyari berkah. Nah itu mah lapar. Orang mencari berkah dikasih sekepal, dikasihnya maaf 1 suap, 2 suap, jadi ngapa doang? Berkah doang. Pengen tahu tradisi kita anak-anak di pesantren? Kita di pesantren dulu luar biasa. Kalau sudah bicaranya maaf ada sisanya, sisa minum kiai, sisa minum, mau air putih kek, mau teh manis kek, mau itu kopi kek, kira-kira dihembat nggak? Hembat. Habek apa? Nyari berkah. Bahkan kadang saya minta disuapin sama kiai, tolong suapin dong. Kenapa? Nyari berkah. Makanya etika makan itu diantaranya mengajarkan kepada kita untuk hidup nyari berkah dari makan, dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dasar ayatnya jelas, dasar hadisnya jelas. Bahkan di dalam Riyadhus Shalihin ini disuguhkan beberapa hadis bicaranya tentang soal makan doang. Sampai berapa? 8 hadis coba urusan makan doang. Ini ujung-ujungnya membahas 8 hadis kagak kelar-kelar. Ya kagak makan-makan. Suruhnya juga disuruh makan, hadisnya kebanyakan. Ini mah tinggal soal kepekaan. Soal kepekaan. Kira-kira kita ngebahas bab makan minggu besok, malam minggu besok makan kagak, gitu aja. Lah emang kalau ampe kemudian minggu besok, malam minggu besok kagak makan juga, wah udah kagak usah kita bahas bab makan lagi, lewatin bab yang lain. Kagak ada perubahan.
Lah iya, yang namanya ngaji mah harus pakai apa? Ngaji mah harus diamalin, gitu. Ngomong-ngomong Pasis kemana nih Pasis yang kelihatan-kelihatan? Ah? Oh di kampung? Sudah berapa bulan? Ujak udah mau panen. Oh di kampung nggak kelihatan-kelihatan. Ini susah justru kalau kita mau minta daging itu susah. Nggak ada orangnya. Tuh, begitu. Hadis yang kedua juga menguatkan wa an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Siti Aisyah beliau berkata, Rasulullah bersabda. Apa kata Siti Aisyah? Kata Nabi, idza akala ahadukum falyadhkurismallahi ta'ala. Andaikan seseorang di antara kamu makan, hendaklah dia menyebut nama Allah alias mengucapkan bismillah. Lah terus kalau misalkan lupa, fa in nasiya ayyadhkurasmallahi ta'ala fil awali falyakul bismillahi awalahu wa akhirahu. Kalau orang maaf lupa baca bismillah di awal makan, ingat-ingat bismillah di tengah-tengah makan, maka bacalah bismillah dilengkapi dengan bacaan begini, bismillahi awalahu wa akhirahu. Saya bacanya baca bismillah untuk di awal dan di akhir. Wong tadi di awal lupa, tuh begitu. Apa yang terjadi? Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika orang membaca bismillahi awalahu wa akhirahu, yang akan terjadi saat setan ikut makan bersama kita, kenyang setan bersama kita, dia ikut makan, tapi maaf beribu maaf, saat orang mengucapkan bismillahi awalahu wa akhirahu, setan mual-mual dan muntah-muntah. Muntah dia, mual-mual dia. Efek daripada orang yang makan mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu, tadi sudah masuk ke perutnya, perut setan. Setan ikut makan. Tapi ketika ngucapin bismillah, dia muntah mengeluarkan semua apa yang dia makan. Makanya penting apa-apa bismillah. Dalam soal yang lain sama. Yang namanya setan mau apapun ngikut. Jalan-jalan setan ngikut, Pak. Pulang kampung juga setan ngikut. Rekreasi mau kemanapun ngikut, makan ngikut, sampai tidur sama bini ngikut kagak? Sampai tidur sama bini dia ikut, Pak. Bayangin kalau bapak nggak pakai bismillah, ngomongnya pengen bocah jadi anak soleh, kagak bismillah, lah itu setan ngikut, Pak. Setan nggak bakalan pernah berhenti daripada mengikuti manusia. Mau kemanapun kita berjalan, mau kemanapun kita berbuat, apapun setan mesti ngikutin. Apalagi yang enak-enak. Udah yang enak-enak udah pasti ngikut dia. Lah kata setan gurih, kata gitu ngomongnya. Kata setan gurih begitu, gurih enyoy, gitu. Apapun yang ikut, makanya pakai tuh bismillahi awalahu wa akhirahu. Maaf, tapi ada yang ngamalin hadis ini sengaja, Pak. Apa coba sengaja? Gua pengen bikin setan muntah. Apa? Kagak baca bismillah dulu ah. Makannya kagak pakai bismillah dulu. Makan dia, tengah-tengah makan sudah setengah piring gitu kan, baru rasain lo bismillahi awalahu wa akhirahu. Itu setan nyesel, Pak, ngikutin orang yang makan. Ternyata bukan lupa dia mah, ternyata ngapain, Pak? Ngetes ya. Sengaja nyiksa. Ada aja nih orang
Ampun ya. Ya begitu tuh. Ada boleh sekali-kali nantang setan. Gitu. Kali-kali nantang setan. Ya terserah Bapak. Mau nantang. Disangka setan kagak tahu. Disangka setan kagak tahu. Lah kata siapa? Setan tahu rencana kita. Orang yang suka ngebisikin hati kita siapa? Yang suka ngebisikin hati kita setan. Maka kagak tahu. Buat tipu lo. Enggak. Dia tetap tahu Pak. Ya nggak bisa. Setan mah boleh dikatakan sudah godaan yang paling berat tuh nggak ada lain. Kalau bukan pertolongan Allah, kalau bukan anugerah daripada Allah, susah kita untuk bisa apa? Susah untuk kita senantiasa bisa menghindar daripada godaan setan. Wong setiap doa awalnya awal tahun itu dibaca nas'alukal ismata bihi minasyaitoni. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada engkau dari setan. Tuh. Jadi kalau orang bukan karena Allah yang melindungi, nggak bisa ngelawan setan. Jangankan setan. Wong bicara dajjal yang muncul akhir zaman, manusia nggak bisa lawan. Hanya lawan yang sebanding yang dinamakan Nabi Isa alaihissalam. Manusia sepinter-pinternya manusia nggak bisa ngelawan dajjal. Walaupun kita doa tiap hari, Allahumma inni a'udzubika min hamadaih. Gimana? Gimana lupa? Min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid. Tiap kali kita tahiyat kita baca. Semakin banyak sholat berarti semakin banyak apanya? Semakin banyak tahiyatnya. Tetap dia nggak bisa menghindar daripada tipu muslihatnya setan. Setan tuh pinter. Makanya ketika kita ngomong tadi, gua mau ngibulin setan, nggak bisa. Itu saking apanya? Saking setan tahu daleman-dalemannya kita. Satu lagi hadis biar agak panjang, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qol. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata Jabir, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza dakhala rajulu baitahu, apabila ada seseorang masuk rumahnya, kemudian padzakarallah, zikir kepada Allah Ta'ala, yaqulu fadzakarallahu Ta'ala inda duhulihi, dia kemudian berzikir kepada Allah saat masuk ke rumahnya, wa inda ta'amihi, dan dia membaca zikir ketika di dekat makanannya. Qala asyaiton, kata setan kepada siapa? Li ashabihi, kepada teman-temannya, alias ngerumpi itu setan. Kata setan, la mabita lakum wala asya'a. Kata pemimpin setan, kamu tidak bisa ikut masuk dan tidak bisa ikut makan. Kita kagak bisa nimbrung coy. Orang yang makan ngucapin bismillah. Aduh, kita kelaparan kayak gini mani. Ya Allah, itu ngomongnya setan aja sama temannya gitu. Putus asa dengan orang yang selalu memulai dengan bismillah. Putus asa setan aja. Lapar dah kita. Kata setan, lah gitu. Parah nih kita. Kata setan begitu kepada temannya. Nggak bakalan kita kebagian makan. Nggak bisa nimbrung kita. Apalagi kata setan, kata kita nongkrong bareng sama mereka. Udah kagak ngapa-ngapain. Nggak bisa. Kita nggak bisa dapat apa-apa. Udah tinggalin. Udah makainya pakai bismillah. Udah pakai kuncian sudah. Jadi bahasanya kalau bismillah itu namanya kuncian itu. Qala asyaiton, kata setan, fa idza dakhala falam yadhkurillah,
Tadi dikatakan tidak ada peluang kita untuk masuk, tidak ada peluang kita untuk menggoda ikut nimbrung, kata setan. Kalau orangnya ngucapin bismillah. Tapi sebaliknya kalau orang nggak ngucapin bismillah bagaimana? Wa idza dakhala falam yadhkurillah ta'ala inda duhulihi qala asy-syaiton. Kalau ada orang ceritanya makan tapi makannya nggak pakai bismillah, dia masuknya ke tempat ruangan makan juga kagak pakai bismillah, maka adraktumul mabita, kata setan kepada teman-temannya, kamu dapat ikut masuk. Adraktul mabita, kamu dapat ikut masuk. Fa illam yadhkurillah ta'ala inda ta'amilihi qala adraktumul mabita wal asya. Dan apabila seseorang tidak berzikir, tidak mengucapkan bismillah kepada Allah Ta'ala sewaktu masuk rumahnya, maka setan berkata, kamu dapat ikut masuk. Dan apabila seseorang tidak berzikir kepada Allah sewaktu makan, maka setan berkata, kamu bisa ikut masuk rumah dan bisa ikut makan. Tuh kata setan kepada pengikut-pengikutnya, kita makan besar, dia bilang. Makan besar kita, bisa ngikut makan bareng-bareng. Ajib, kata setan nih. Ajib. Berkah. Setan ngerti berkah. Dia bilang berkah, katanya kita nih. Hari ini dia makan nggak pakai bismillah. Itu. Sekalinya pakai bismillah makan. Alhamdulillah pakai. Tapi kadang-kadang ada kurangnya baik. Apa coba? Makan sambil berdiri. Tempat hajat itu mah, itu makan sambil berdiri, katanya nyari berkah, tapi makannya sambil diri, ya kagak nyambung. Orang yang nyari berkah semestinya makannya pun berdasarkan etika, ya duduklah, jangan sampai makan berdiri. Itu yang ngomong siapa coba? Yang ngomong pelakunya setan sendiri. Kata setan, gua nggak bisa nongkrong, nggak bisa nimbrung, nggak bisa ikut makan. Padahal nasi kebuli lagi, aduh kacau lah gua, kagak ikut makan. Tuh setan begitu. Tapi ketika kemudian manusia yang sedang makan, dia nggak baca bismillah, dia nggak baca hamdalah. Apa yang dia bilang? Adraktumul mabit. Ada kesempatan, katanya kita untuk apa? Untuk bisa ikut, untuk bisa nimbrung. Yuk kita nimbrung yuk. Gitu. Kita ngumpul, lumayan. Pestanya pesta kecil. Jalangkung, jalangse. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Jadi ke situ-situ. Gitu. Bukan ke situ-situ. Jadi intinya apa? Intinya adalah cari peluang ibadah lewat makan, di mana makan secara hukum adalah mubah, tapi manakala dikait-kaitkan untuk melakukan ibadah, niscaya insya Allah nilainya juga jadi ibadah. Itu makanya gantungkan segala niatan kita, segala niatan nih gantungkan kepada apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh begitu anjurannya. Jadi kita paham kali ini betapa ternyata Islam mengatur bukan cuma soal ibadah yang mahdoh, ibadah yang jelas juknisnya, juklaknya ada, juknisnya ada. Kita bukan cuma sekedar bicara tentang itu, tetapi ada ibadah yang walaupun bicaranya mubah, tapi potensi ibadahnya besar. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengikuti Nabi walaupun dari akhlak budi pekerti Nabi yang terkecil aja. Ini yang terkecil itu apa?
Yang sederhana aja. Yang sederhana itu apa? Nah itu. Makanya yuk jadikan masjidnya kita sebagai sarana untuk membangunnya, membangun ukhuwah, sarana untuk kita menambah keilmuan, dan jadikan rumah kita di rumah sarana praktek tentang apa? Tentang amaliyah yang kita kaji di masjid. Waktunya praktek tuh di masjid. Makanya itu nyari berkah lewatnya lewat makan dan minum. 3 hadis di kesempatan malam hari ini sudah lewatnya lewat 18. Ngomong-ngomong udah isya belum? Hah? 2 menit lagi. Lewatnya lewat berapa? Hah? 17 menit. Baik Bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah, itu untuk kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk hadirin jemaah sekalian. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah, zikir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.